Jadi, Coach Potato adalah sebuah social enterprise yang berfokus untuk menyediakan capacity building program untuk kita para pemuda Indonesia untuk mendapatkan global experience nih. Nah, kegiatan kita berupa coaching, mentoring, ada workshop tentang pendidikan ke luar negeri, scholarship utamanya, dan self-development. Nah, mari jadi bagian dari perubahan yang kami lakukan untuk menjadikan individu-individu yang lebih baik untuk Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, saya mau kasih informasi penting nih buat teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah tergabung di webinar ini, teman-teman bisa share ke Instagram Story dengan template semenarik dan sekreatif mungkin. Karena teman-teman karena 3 orang dari teman-teman ini yang punya Instagram Story yang paling menarik dan paling kreatif bakal dapat voucher 50.000 dari kami. Ya akan kami kirimkan langsung ke email teman-teman nih. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tag Instagram account kita di @coachpotato.id. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama pembicara kita. Pembicara kita kan keren sekali ya teman-teman. Saya akan bacakan beberapa biografi atau background dari Kak Hardika ini. Jadi, Kak Hardika ini telah lulus dari Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2015 dengan gelar Bachelor of Education in Informatics Engineering Education. Nggak cuma itu, Kak Hardika juga telah lulus dari The University of Hong Kong pada tahun 2018 dengan gelar Master of Science in Information Technology in Education. Nah, bukan cuma itu aja teman-teman, ternyata pada tahun 2019, Kak Hardika juga awarded as the LPDP Best Alumni in Education. Wah, keren banget ya teman-teman. Siapa tahu setelah tahu seperti ini, teman-teman termotivasi nih pengen jadi kayak Kak Hardika juga. Nah, sekarang Kak Hardika bekerja sebagai lecturer di Department of Informatic Engineering Education, Faculty of Teacher Training and Education di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak hanya seorang lecturer, ternyata Kak Hardika ini juga seorang founder dan executive director dari Desamin ID. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman tahu nih, semoga teman-teman juga termotivasi nih, pengen jadi Kak Hardika yang lain, pengen jadi sesukses Kak Hardika juga. Nah, langsung aja kita sapa. Halo Kak Hardika, selamat siang. Halo, selamat siang Sabila. Kabarnya Ini bagaimana siapa nih? Kak? Kabar Sabil, baik Kak? Lala, Jati. Lala aja, Alhamdulillah, luar Lala biasa, aja panas nih. sekali Solo. Lala aja ya? Iya, Oke, siap. Salam sudah kenal siap Lala. Kak? Sudah siap Siap, Kak? insya Allah selalu siap. Oke, langsung saja kita sambut Kak Hardika. Silahkan Kak. Siap, terima kasih Sabila Jati Rahmawati atau dipanggil Lala ya. Mungkin saudaranya apa Ya, itu? betul. Tinggi-tinggi ya. Lala Enggak, aja Kak. Lala aja. Oh, Iya. ini bisa izin share screen? Oh, Mungkin oke, bisa sebentar ya diizinkan ke Kak. host. Oke. Dulunya terima kasih sekali ya teman-teman dari coachpotato.id gitu mempersilahkan saya untuk sharing dan berbagi terkait proses meraih beasiswa LPDP ya. Mungkin juga membagi informasi bagaimana perluasan beasiswa LPDP yang sekarang tahun 2021 atau mungkin di sini ada memang beberapa teman-teman yang sudah submit ya. Dan hari ini deadline terakhir kan untuk beasiswa LPDP. Jadi nanti mungkin kita bisa sharing atau bertanya gitu. Nah ini karena kalau saya pakai background wajah saya hilang, saya izin nggak pakai background ya. Oke. Nah, biar Oke muncul. Kak, sebentar. Untuk share screen, sudah bisa Oh Kak? iya, Ding. Belum. Lupa. Siap. Oke, sambil menunggu bisa share screen, nanti teman-teman saya ada Mentimeter. Nah, mungkin beberapa sudah paham ya tentang Mentimeter. Linknya mana ya? Siap. Silakan sambil menunggu bisa pergi ke sini nih, saya kirim link di Zoom chat, bisa diklik di situ atau teman-teman pergi ke menti.com dan nanti masukkan kodenya 7062646678. Nah, itu ya. Silakan.
Yang dijadiin co-host yang ini, Yang Kak Hardika Dwi Hermawan, yang satunya ya? iya yang satunya yang Sebentar. ada Oke, logo Kak. departemen. Oke. Oke, silakan teman-teman tadi linknya masuk. Oke, weh, sudah ya persiapan LPDP sudah sejauh mana nih? Niat 5, daftar tahun depan ada 9, daftar tahun ini sudah ada yang mengisi daftar tahun ini juga. Oke, mantap sekali. Semakin naik, ada baru niat ada 9. Daftar tahun depan 15. 16, daftar tahun ini ada 4. Nah, lumayan nih. Niat, oke. Biar saya paham kira-kira seperti apa ini yang teman-teman harapkan nanti di materi ini, biar saya tahu gambarannya. Oke, terima kasih sudah jadi co-host. Nah, ini ya, persiapan RP sudah sejauh mana? 20 orang mengatakan akan daftar tahun depan atau setelahnya. Ada 6 orang yang akan mendaftar di tahun ini. Niat ada cukup ya, niat ada 15. Di sini Oke, ini oke. Siap, sudah kelihatan gambarnya. Jadi beberapa emang sudah baru ada yang niat ingin pasti mendaftar tahun depan atau setelahnya, dan ada 7 orang yang daftar tahun ini dari 47 yang sudah mengisi. Pertanyaan selanjutnya, bisa next. Nah, guys, kok. Ini kita lihat. Jadi pertanyaan selanjutnya mungkin sudah muncul. Materi apa yang ingin kalian ketahui kira-kira dalam webinar kali ini? Nah, materinya apa? Masuk nggak tadi? Jadi sempat error ya. Saya tahap seleksi LPDP. Oke, kita akan mencari tahu tahapan seleksinya, cara mendaftar. Oke, nanti juga akan saya jelaskan bagaimana cara mendaftarnya. Kemudian tips dan trik lolos LPDP. Kok udah? Kak udah. Oke, ini skip. LPDP secara general dan tips, tahap dan tips lolos, tips menulis IC, syarat-syaratnya, persiapan secara detail, tips lolos dokumen yang dibutuhkan, dan step mendaftar, cara agar diterima, cara menulis IC. Oke, kiat-kiat menulis IC. IC ya, mungkin nanti akan saya kasih contoh juga ya, IC LPDP seperti apa. Trik dan lolos LPDP, kemudian dapat LOE atau LPDP dulu. Oke, motivation letter, persiapan biaya, benefit yang didapat, dan lain-lain. IC. Oke. Cara mendapatkan LOE dari kampus tujuan. Oke, nanti akan saya sampaikan juga. Peluang diterima. Oke. Harus seperti apa agar diinginkan LPDP? Oke, kita juga nanti akan membahas profil penerima LPDP itu seperti apa yang diharapkan dari yang kemarin disampaikan oleh Dirut LPDP beberapa hari terakhir. Tapi yang paling murah syarat biaya total kuliah di luar negeri baik beasiswa maupun tidak, tapi yang paling murah. Oh, kalau mahal tapi dapat beasiswa full, ya jadinya gratis ya kan. Yang jarang diketahui orang. Kalau udah lulus masih bisa daftar LPDP. Kalau udah lulus apa nih? Udah lulus kuliah? Oh, pasti. Karena skema LPDP itu banyak sekali. Siap. Gitu ya. Kita hentikan untuk survei ini. Kita akan kembali ke materinya. Saya sudah dapat gambaran. Kira-kira teman-teman mau yang seperti apa.
Oke, ini materi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih ke teman-teman Coach Potato dan peserta semuanya, dan beberapa juga ada mahasiswa saya yang bergabung di sini. Terima kasih sekali, dan harapannya nanti kalian juga bisa melanjutkan mimpi-mimpi kalian juga yang ingin studi di luar negeri, juga semoga dimudahkan dan dikuatkan. Ya, terima kasih, dan saya dapat LPDP tahun 2017-2018 dan sekarang saya mengabdi menjadi dosen dan juga masih terus mengembangkan ya. Ada yayasan juga, Yayasan Desamen Indonesia gitu, Desamen Indonesia Foundation, yang juga bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Nah, sebelum saya akan menjelaskan ke materinya, yang perlu teman-teman semua ketahui adalah orang hebat itu dulunya orang biasa-biasa saja. Mereka memilih untuk terus berjuang dan berusaha hingga akhirnya dia menjadi orang hebat. Nah, ini yang saya percayai, dan kalian pasti menemukanlah banyak sekali tokoh-tokoh besar yang kalau teman-teman tuh baca biografinya, sebenarnya mereka itu dulu ya orang biasa-biasa aja gitu. Nggak terlahir punya privilege khusus. Tapi mereka memilih untuk terus berjuang dan berusaha. Hingga akhirnya dia menjadi orang yang hebat. Nah, kalau sekarang teman-teman sedang merasakan kalian tuh merasa bukan siapa-siapa saja, nggak usah khawatir. Tinggal kalian terus berjuang dan berusaha aja. Pasti suatu saat kalian akan menemukan titik poin masa-masa terbaik kalian hingga akhirnya kalian pun akan menjadi orang yang hebat juga. Gitu. Jadi kalian harus mengerti ini. Kalau ngerasa sekarang bahasa Inggris belum bisa, ini belum bisa, itu belum bisa, nggak apa-apa. Terus berjuang aja dan berusaha. Nggak ada kata terlambat untuk memulai. Nah, ini profil singkat saya tadi juga sudah dijelaskan. Saya S1 dulu di UNY, kemudian S2 di Hong Kong U. Kalau bidang studi saya fokus di bidang edutech, AR, VR, virtual reality, blended learning, flip learning yang sekarang sering kita pakai juga, dan lain-lain. Nah, sebelum saya melanjutkan LPDP, saya bekerja di Kementerian PUPR dulu, tapi di bidang IT juga. Kemudian di Hong Kong U juga fokus di lab-nya Department of Industrial and Manufacturing Engineering, walaupun waktu itu saya student di Faculty of Education, tetapi ternyata kalau di sana tuh kita bisa lintas fakultas atau prodi gitu. Jadi peluangnya kalau di luar itu banyak sekali jadi riset asisten ataupun hal-hal lain yang bisa teman-teman ikuti gitu. Tinggal kalian mau aktif atau enggak ketika di luar. Nah, ini dulu dapat kesempatan juga. Saya satu-satunya mahasiswa dari education yang masuk dalam proyek di Fakulti Engineering waktu itu yang di Industrial and Manufacturing Engineering. Oke, nah ini kita berbicara tentang LPDP, teman-teman juga harus paham dulu tentang latar belakang kenapa adanya LPDP itu juga seperti apa. Nah, ini beberapa alasan. Kebutuhan tentang jasa customer service toko online itu sekarang masif sekali, banyak sekali juga. Jadi itu sesuatu yang akan kita temui ke depan karena kita butuh sesuatu yang inovasi kan, harus punya kemampuan adaptability yang bagus juga. Nah, ini yang perlu dipersiapkan skill-skill itu. Tetapi kita melihat bahwa apa kaum terdidik di Indonesia, kalau misalkan dari segi level pendidikan, walaupun kita nggak menyatakan bahwa orang yang berpendidikan pun mungkin punya karakter, pasti punya karakter yang bagus. Itu kan bukan sesuatu yang kepastian. Tetapi itu sudah menjadi salah satu tolak ukur juga bahwa pendidikan tinggi itu akan membantu kita untuk membentuk pola pikir atau mindset yang lebih bagus gitu. Nah, lulusan perguruan tinggi di Indonesia untuk S1 sendiri hanya sekitar 9% dari total penduduk. Sangat sedikit sekali. Kemudian yang S2 hanya 0,04%. Hanya 1 dibanding 250. Dan yang S3 0,04%. Masih sangat sedikit. Nah, jadi ini peluang juga untuk teman-teman untuk bisa melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi karena akan membantu sekali nanti, nggak cuma membantu diri teman-teman, tetapi juga secara umum itu akan membantu
masyarakat. Gitu. Nah, yang kalian perlu ketahui juga, berhasil itu kan ini rumusnya ya. Setiap orang tuh punya rumus yang berbeda-beda. Berhasil itu bertemunya antara kesiapan dan peluang, atau kalian tuh ready, siap, dan ada opportunity di situ. Nah, nanti kalian bisa berhasil. Kalau ketika kalian melihat peluang, tetapi kalian belum siap, ya rate untuk berhasilnya itu akan kecil juga. Nah, misalkan nih peluang, ijazah sudah ada, lulus sudah, LPDP sudah dibuka, tapi siap belum? Ternyata skor bahasa Inggrisnya belum mencapai target, belum tes bahasa Inggris gitu. Jadi ketika peluang ada tapi belum siap, kemungkinan berhasilnya juga kecil. Jadi di sinilah teman-teman yang mungkin masih studi, masih merasa bahasa Inggrisnya belum bagus atau syarat-syarat lain, aktif di kegiatan sosial ataupun organisasi, kalau belum, silahkan aktif hingga ketika nanti bertemunya ada peluang, kalian sudah siap. Bahasa Inggris saya sudah siap, kemudian sudah lulus juga, berkas siap, peluang LPDP dibuka, saya daftar. Nah, ketemu tuh siap dan peluang, nanti rate keberhasilannya akan semakin tinggi. Jadi harapannya bisa dipersiapkan mulai dari sekarang bagi teman-teman yang sedang masih punya waktu untuk mempersiapkan diri. Karena banyak sekali peluang yang teman-teman bisa ambil, hanya saja kadang terhambat 1-2 berkas saja yang seharusnya itu bisa kalian persiapkan sedini mungkin. Nah, ini teman-teman LPDP saya yang dari Sabang hingga Merauke ya, itu tersebar teman-temannya yang kuliah di dalam dan luar negeri. Profesinya pun macam-macam. Ada di sini mantan Putri Indonesia juga, ada saya krocok dari Jogja, ya kan? Hingga ketemu dengan orang-orang seperti ini, ngerasanya tuh energinya itu terus terdongkrak gitu. Kalian itu nanti ketemu dengan orang-orang yang keren-keren itu di sana itu ngerasa kayak, siapa ya saya gitu. Banyak hal yang nggak saya ketahui, banyak hal yang harus saya pelajari. Dan beruntung sekali bertemu dengan orang-orang hebat yang juga karakternya itu bagus gitu, dan mereka senang berbagi. Dan di situ adalah ada akselerasi teman-teman biar bisa berkembang lebih cepat. Enggak sekarang pun LPDP Connection itu saya ngerasain sekali, kuat sekali. Jadi ketika kita mungkin butuh sesuatu gitu, kemudian bertanya sesuatu, misalkan kita sesama teman-teman LPDP pun, mereka pasti akan welcome, akan open dan mengulurkan tangan apa yang mereka bisa bantu. Dan ini tersebar nggak hanya di seluruh Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia keluarga kita. Jadi dan semuanya berasal dari Indonesia. Itu saya ngerasain energinya itu senang sekali di situ. Nah ini teman-teman persiapan keberangkatan saya waktu itu di Wisma Hijau. Jadi sebelum berangkat biasanya kalian wajib mengikuti yang namanya persiapan keberangkatan, namanya PK. Ini teman-teman PK saya. Ya sekarang ada yang masih lanjut S3 di Oxford U, juga masih ada yang sudah menjadi dosen juga sama seperti saya juga. Ada yang di tempat saya juga, tersebar di beragam sektor dan beragam jenis pekerjaan. Nah, bagi yang belum tahu LPDP, pasti kalian sudah sering familiar ya dengan beberapa tokoh yang sering jadi kayak brand ambassadornya LPDP. Ada Tasya Kamila, ada Maudy Ayunda sekarang, ada Gita Gutawa. Mereka semua penerima beasiswa LPDP juga kan. Kalian sudah tahu semua lah Maudy Ayunda yang sering live IG juga, bercerita tentang education gitu, terakhir juga dengan Pak Menteri ya, Pak Nadiem dan lain sebagainya. Mereka adalah para penerima beasiswa LPDP juga. Kemudian ini video ya, apa LPDP kita lihat sebentar. Oh belum, setelah ini. Nah selain mereka, ini juga ada teman-teman saya yang juga menerima LPDP. Ada si Janu Muhammad yang dia juga ya ibunya seorang penjual sayur, dapat beasiswa dulu juga ke Amerika Serikat, tapi dia LPDP-nya dapat di Birmingham University di Human Geography, dulu juga jadi ketua PPI di sana. Kemudian juga ada Birul Kodriah yang kalau kalian melihat videonya ya di YouTube itu, bagaimana dulu Birul itu berjuang untuk masuk ke fakultas kedokterannya di UGM, hingga orang tuanya harus bersepeda ke Klaten kemana-mana itu untuk mencarikan Birul beasiswa gitu. Hingga akhirnya dia dapat beasiswa bidik misi di UGM, kemudian dia melanjutkan S2 di Edinburgh University di UK gitu. Jadi banyak sekali, siapa saja itu bisa gitu ternyata.
Ini juga ada si Raini ya, anak tukang becak yang kuliah S3 di Inggris, yang dulu dari UNES, yang lulus IPK kumlot ya, IPK sempurna kalau nggak salah, yang dulu diantar wisudanya dengan becak. Sekarang juga sedang menyelesaikan S3-nya di Birmingham University di bidang economics. Jadi di sini menunjukkan bahwa dari manapun kalian berasal, dari background seperti apapun, peluang itu ada, terbuka. Mereka adalah mencari siapa kalian, karakter seperti apa kalian, apakah kalian memiliki sesuatu yang dicari oleh LPDP atau enggak gitu, walaupun punya latar belakang yang berbeda. Nah, apa itu LPDP? Kita lihat. Indonesia, negara dengan luas wilayah terbesar kelima di dunia. Negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia. Kaya akan sumber daya alam, manusia, serta budaya. Kini berada dalam urutan ke-16 dengan GDP tertinggi di dunia. Memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global. Pada tahun 2030, Indonesia akan memiliki penduduk usia produktif yang mendominasi populasi. Diperkirakan akan menjadi negara terkaya ke-7 di dunia, mengalahkan Jerman dan Inggris. Dengan syarat bahwa negeri ini dapat mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan yang cerdas, agar dapat menjawab berbagai tantangan dan peluang. Untuk itulah LPDP hadir sebagai kontribusi untuk menjawab tantangan SDM Indonesia di masa depan. Dengan visi mempersiapkan pemimpin masa depan, serta mendorong inovasi bagi Indonesia sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Memiliki 3 misi penting: mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan melalui pembiayaan pendidikan, menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan melalui pengelolaan dana abadi yang optimal, mendorong riset strategis dan inovatif yang implementatif dalam rangka mempersiapkan pemimpin Indonesia masa depan. LPDP memiliki program layanan beasiswa untuk peraih studi lanjut pada perguruan tinggi terbaik dunia. Beasiswa reguler untuk jenjang magister dan doktor. Beasiswa afirmasi diperuntukkan bagi mahasiswa daerah 3T, alumni bidik misi, dan masyarakat berprestasi skala nasional maupun internasional. Beasiswa dokter spesialis, beasiswa tesis disertasi, beasiswa unggulan dosen Indonesia. Seluruh penerima beasiswa akan menerima pembiayaan meliputi biaya persiapan, biaya pendidikan, dan biaya pendukung. Setelah para melakukan pengelolaan alumni dengan serangkaian manajemen database hingga manajemen talent, dalam mendorong riset strategis dan inovasi. Layanan ini serius dan profesional masa depan. Nah itu, jadi di situ ada kata kunci yang menunjukkan bahwa pemimpin profesional masa depan Indonesia. Nah, itu kata kuncinya di situ ada pemimpin dan nanti kita lihat apakah profil LPDP itu, penerima LPDP seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dirutnya kemarin. Oke, nah kita lihat dulu skema perluasan LPDP untuk tahun ini. Jadi sebelum-sebelumnya LPDP itu hanya beberapa itu beasiswa S2, S3, di tesis dan disertasi, ataupun beasiswa RISPO atau riset produktif ya. Tapi sekarang LPDP berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka jenis beasiswa lainnya yang dulu hanya untuk S2, S3. Jadi program yang sudah tersedia selama ini, dulu ada beasiswa afirmasi dari teman-teman yang difabel, prasejahtera, afirmasi 3T atau targeted group, teman-teman dari PNS, TNI, kerjasama khusus, atau beasiswa yang secara umum teman-teman siapapun bisa mendaftar, yaitu beasiswa reguler, S2, S3, ataupun perguruan tinggi utama dunia. Nah, sekarang mulai tahun 2021, nah ini tahun ini, ada yang namanya Kampus Merdeka. Jadi
nanti akan dibiayai oleh LPDP, teman-teman ada kampus mengajar ya, beberapa yang S1 sekarang itu termasuk mahasiswa saya juga sedang mengikuti program kampus mengajar ya, ada yang di beberapa oleh juga skema LPDP, ada magang studi independen bersertifikat, ada mobil nasional, pertukaran mahasiswa merdeka juga, nah semuanya dibantu dibiayai oleh LPDP. Teman-teman yang menjadi dosen atau tenaga pendidik, ada beasiswa dosen, beasiswa riset, magang di industri, termasuk magang di perguruan tinggi dunia. Jadi banyak sekali program-program sekarang yang akan di-cover oleh LPDP, luas, lebih luas. Termasuk program guru. Teman-teman yang sekarang menjadi guru, rekan LPDP, guru, S2 guru, ataupun luar negeri, ataupun S3 untuk para guru, ataupun sertifikat guru juga ada. Teman-teman yang vokasi yang ataupun jadi dosen, ada magang di industri, ada beasiswa S1. Jadi bagi teman-teman yang di calon guru SMK, misalnya PTI, guru SMK juga ada nanti mulai akan ini. Kemudian vokasi, riset dalam negeri dan lain-lain. Beasiswa prestasi, saya mengikuti LPDP itu beasiswa ini prestasi nasional internasional. Dan dulu hanya dibuka untuk, tetapi sekarang dibuka juga untuk. Jadi adik-adik yang masih SMA, ataupun beasiswa yang teman-teman aktif di bidang seni budaya, ini skemanya banyak sekali. Jadi silahkan dilihat di websitenya karena banyak sekali dan requirement-nya mirip-mirip, hanya saja ada beberapa yang berbeda sedikit. Nah, ini kebijakan yang sekarang ada, ini sebelah kanan ya. Ini saya skip saja, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, kebijakan saat ini itu kebanyakan diberikan untuk mahasiswa program S2 dan S3. Dan di tahun 2011 ini, penerima manfaat beasiswa adalah dari teman-teman S1, S2, S3, dan program non-gelar yang berkualitas tinggi. Berdasarkan kriteria yang ketat. Biasanya kan ada training atau short course program gitu dari misalkan Harvard University, Cambridge, dan lain sebagainya. Itu juga bisa dibiayai skema oleh LPDP, termasuk short course program di luar negeri. Kemudian daftar universitas tujuan dibuat secara sistematis. Dulu itu ranking dunia dan masukan beberapa pihak. Nah, sekarang agregasi dari 3 ranking terbaik, dari QS ranking, Shanghai ranking, dan Times Higher Education gitu. Termasuk universitas terbaik di negara terpilih dan juga program studi terbaik berdasarkan subjek. Misalkan saya subjek education, berarti kalian ya lihat top uni di bidang education itu apa. Dilihat dari ranking QS-nya. Tapi LPDP sudah punya daftar juga yang bisa kalian lihat. Kemudian kebijakan yang dulu ada adalah calon penerima beasiswa harus melalui seleksi yang berlapis, termasuk wawancara. Nah, kebijakan barunya, pendaftar dengan LOE yang sudah diterima di kampus tujuan akan dipermudah prosesnya. Nah, jadi teman-teman nih yang sudah punya LOE, kemarin hasil sosialisasi LPDP mengatakan bahwa kalian akan dipermudah prosesnya. Jadi kalau kalian sudah diterima nih di perguruan tinggi tersebut, insya Allah step-nya itu juga akan dipermudah. Kita lihat, tapi tetap harus ada kriteria lain ya, harus standar minimum juga. Gitu. Nah, ini kriteria perguruan tingginya, ada perbedaan teman-teman yang melalui beasiswa afirmasi, targeted ataupun umum, jadi harus mengerti. Kalian harus lihat jenis beragam beasiswa LPDP itu apa saja dan yang paling best fit dengan kalian tuh yang mana. Dulu saya lihat afirmasi, reguler, dan mana-mana saya lihat, oke, 3T nggak mungkin, saya dari Jawa Tengah. Kemudian alumni bidik misi, saya bukan alumni bidik misi. Reguler, bahasa Inggrisnya belum cocok. Kemudian ada, prestasi nasional internasional, saya lihat persyaratannya, kayaknya ini cocok, saya daftar yang itu. Jadi cari yang paling best fit sama teman-teman tuh apa, kemudian daftar. Ini kriteria perguruan tinggi dalam negeri, jadi kalau misalkan teman-teman beasiswa mendaftarnya afirmasi, boleh lanjut di perguruan tinggi yang akreditasinya masih B, A dan B boleh. Tapi kalau teman-teman yang mendaftar di beasiswa umum yang reguler, harus PTN, PTS, dan prodinya harus A. Gitu. Kalau luar negeri ini,
berdasarkan ranking. Nah, ini program Kampus Merdeka yang didukung LPDP, tadi kampus mengajar, mobilitas internasional mahasiswa, dan lain-lain. Ini bisa teman-teman lihat sendiri dan nanti ada infonya sendiri. Harus kalian inilah follow gitu kayak Kemendikbud ataupun platform yang kasih info-info informatif tentang beasiswa ataupun dari LPDP juga itu boleh. Ini magang untuk guru SMK. Ini khusus untuk vokasi ya, teman-teman yang di vokasi juga gitu. Nah, ini kebijakan LPDP 2021. Tetap mereka mengatakan juga bahwa mereka tetap berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan, serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Nah, ini ya, jadi ada kata kunci di sini, pemimpin dan profesional. Mereka enggak hanya mungkin teman-teman yang bagus secara akademik, tapi juga punya sisi-sisi leadership yang bagus juga. Dan jiwa-jiwa kontributif yang bagus juga. Nah, pendaftaran beasiswa LPDP seperti apa? Oh, sebentar, ini saya lowbat ya, saya izin untuk pasang charger. Mungkin bisa sambil dibaca sama kalian. Di situ alur pendaftaran beasiswanya seperti apa, ada 3 langkah mudahnya. Yang pertama, semuanya online. Jadi mendaftar secara online dan situsnya di sini beasiswa lpdp.kemenq.co.id. Lihat, ingat ya, kalian jangan terjebak dengan beberapa website gitu kan. Ini .go.id jelas ya, government Indonesia. Kemudian melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran. Jadi syaratnya apa diunggah di situ. Dan pastikan melakukan submit aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi. Jadi biasanya setelah kita submit, ngisi berkas selesai, kemudian kita submit, kita akan dapat bukti kode registrasi pendaftaran. Gitu. Ini jadi 3 langkah mudahnya, hanya mendaftar situs, siapkan berkas, submit, kemudian dapat kode registrasi. Nah, panduannya ini ada di websitenya ini di bawah. Nanti saya mungkin kirim PPT-nya atau apa ya, dan linknya ini saya akan kirim linknya. Di situ tinggal kalian upload jenis beasiswanya apa, daftar perguruan tingginya apa saja yang berisikan contoh format surat rekomendasi, format surat pernyataan, contoh sertifikat bahasa yang memenuhi itu seperti apa, sudah ada semua di buku panduan. Jadi saya nggak akan menyampaikan yang ada di buku panduan karena jenisnya beragam-ragam ya, syarat-syaratnya juga. Nanti akan saya kirimkan linknya saja tentang ketentuan dan unduhan panduan pendaftaran LPDP di tahun ini 2021. Ini nanti akan saya share. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Dirut kemarin tentang profil penerima beasiswa LPDP itu apa saja. Nah, ini. Jadi LPDP itu punya kriteria seseorang itu akan diterima itu kira kalau seperti apa. Yang pertama, memenuhi syarat administrasi. Ya, jadi penting sekali. Jangan sepelekan administrasi juga. Jadi minimal requirement administrasi itu kalian penuhi semua, termasuk sertifikat bahasa mintanya IELTS 6,5 yuk. Kalau misalkan di situ mintanya 6,5 tapi kalian baru 6, mungkin di seleksi administrasi kalian akan tidak lolos seperti itu. Jadi syarat pertama adalah memenuhi administrasi. Yang kedua, kemampuan berjejaring global. Termasuk di sini kan kemampuan bahasa Inggris mungkin, aktif di komunitas, ataupun kalian punya mengikuti beberapa program-program juga international program, dan lain sebagainya, atau seminar internasional, ataupun komunitas-komunitas yang menghubungkan teman-teman juga dengan teman-teman yang nggak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri, itu juga akan meningkatkan skor penilaian teman-teman semua. Jadi kemampuan berjejaring global itu menjadi profil penerima beasiswa LPDP. Yang ketiga, kemampuan akademik yang unggul. Ini dibuktikan dengan IPK. Misalkan reguler minimal 3.0. Sekarang mudah ya, di atas 3 bisa lah. Tapi teman-teman yang kewirausahaan minimal 2.5. Jadi asalkan kalian above the kriteria, kalian ya itu termasuk punya kemampuan akademik yang unggul. Mungkin juga dibuktikan kalau kalian aktif mengikuti seminar, workshop, karena di form LPDP biasanya di sana itu kalian sudah mengikuti seminar apa saja, workshop apa saja gitu, misalkan talkshow apa di situ, sebagai apa, panitia, pembicara, peserta, nanti didata semua tentang seminar-seminar ada di situ semua. Jadi memiliki kemampuan akademik yang unggul.
Ataupun kalian pernah publish paper, artikel ilmiah, dan lain sebagainya, ataupun punya hak cipta, itu juga sudah menunjukkan kalian punya kemampuan akademik yang unggul. Yang keempat, keindonesiaan yang kuat. Jadi punya rasa nasionalisme yang bagus. Dulu pun saya ditanya, tunjukkan rasa nasionalismemu itu seperti apa? Apakah kamu cinta Indonesia? Apa wujud kamu cinta kepada Indonesia? Saya dulu ditanya seperti itu. Ya, jawab, apa? Kalau saya dulu menjawabnya adalah salah satu wujud cinta tanah air adalah dengan berkarya. Karyanya dulu saya membuat aplikasi, semuanya itu ada korelasinya dengan keragaman Indonesia, budaya Indonesia, tentang batik, tentang tentang sejarah Indonesia, itu semua. Dan waktu itu saya menggunakan batik. Ini salah satu wujud cinta Indonesia. Saat ini saya menggunakan batik, dan saya tahu batik apa yang saya pakai, dan saya nggak hanya tahu, tetapi saya tahu makna filosofi batik yang sedang saya gunakan, motifnya itu apa gitu. Jadi di situ kita ditanya juga tentang keindonesiaan. Tembung yang kemarin terakhir ada tentang, karena ada tes kebangsaan ya, wawasan kebangsaan juga. Kalau dulu saya nggak ada. Dulu saya nggak ada tes wawasan kebangsaan, tapi sekarang ada. Di teman saya ditanya tentang mungkin pendapat teman-teman itu dengan HTI seperti apa, teman-teman tentang Pancasila seperti apa gitu. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul. Tapi saya nggak tahu untuk tahun ini seperti apa. Tapi 2 tahun yang lalu teman saya ketika mengikuti proses seleksi di beberapa pertanyaan seperti itu muncul. Ketika zaman saya hanya suruh menunjukkan rasa nasionalisme itu seperti apa. Yang kelima, yang terakhir, ini salah satu yang terpenting juga, berjiwa kepemimpinan. Jadi penerima LPDP mungkin teman-teman sudah sering lihat ya, teman-teman LPDP itu mereka adalah beberapa yang aktif berorganisasi juga, ataupun punya pengalaman organisasi yang punya jiwa kepemimpinan juga. Yang bapaknya juga bilang, apa maksudnya di sini adalah punya semangat pantang menyerah. Adalah orang yang selalu optimis, bisa berpikir positif, dan selalu memberikan solusi atau solutif. Bukan problem maker, tetapi problem solver. Punya kemampuan komunikasi yang baik, dan juga punya kemampuan teamwork atau kerjasama yang baik juga. Ini skill-skill yang perlu teman-teman kembangkan sekarang. Itu kan, jangan menyerah ketika ada sesuatu, terus berjuga dan punya sudut pandang mindset yang bagus, solutif, kemampuan komunikasinya bagus, kerjasama dengan tim juga baik. Karena banyak orang yang berkualitas tapi mereka nggak bisa bekerja sama ketika dalam tim. Nah, itu skill itu penting sekali juga. Nah, ini alur seleksi beasiswa LPDP mungkin nggak begitu terlihat ya. Ini seleksi administrasi, nanti diseleksi kalian dari kelompok yang mana, nanti akan masuk di bagian sini. Ketika lolos, kalian akan masuk seleksi berikutnya, tes bakat skolastik, TPA sini ya, ada TU gitu ya, tentang deret, aritmatika misalkan, ada di sini. Tes bakat skolastiknya bisa dipelajari, bisa belajar. Setelah lulus, kemudian kalian akan masuk ke seleksi substansi kebangsaan. Ini baru deh. Dulu saya nggak ada seleksi kebangsaan ya. Itu masuk di wawancara, ada seleksi kebangsaan. Mungkin saya nggak tahu soal-soalnya seperti apa. Mungkin baru tahun ini. Tapi ya mungkin tentang Pancasila, tentang Indonesia, tentang toleransi yang sering disampaikan ya. Kemudian ada seleksi wawancara dan seleksi akhir berdasarkan skor, ranking, dan prioritas bidang. Jadi LPDP pun punya bidang-bidang prioritas, mana yang menjadi prioritas utama. Nah, itu adalah bidang-bidang kesehatan, bidang-bidang teknik, termasuk kayak education, itu masuk ya. Kalian bisa lihat bidang-bidang prioritas LPDP itu apa. Gitu. Jadi skor, ranking, dan prioritas bidang. Di sini nggak ada kuota, tapi mereka berdasarkan skor ini. Passing grade biasanya. Nah, ini tanggal pentingnya. Jadi untuk yang reguler itu kan ada 2 ya. Ada 2 tahap 2 juga, tahap 1 dan 2. Jadi ada 2 gelombang. Ini diperpanjang ya, hari ini terakhir. Ini harus dicatat. Penting follow Instagramnya LPDP_RI. Nah, biar kalian selalu update. Nggak cuma di follow, aktifkan notifikasinya misalkan. Kalau memang benar-benar keep up inform ya, dengan informasi-informasi seperti ini membantu jangan sampai ketinggalan. Kemudian ada teman yang kayak udah mau submit, ternyata dia ada syarat yang enggak cukup, ternyata ada beasiswa kewirausahaan yang seharusnya dia bisa daftar. Karena waktu itu terlalu fokus ke satu jenis skema beasiswa, ternyata ada
skema lain yang seharusnya dia bisa mendaftar dan cocok dan IELTS-nya lebih kecil. Karena biasanya teman-teman yang mendaftar jalur afirmasi gitu ataupun jalur-jalur spesial yang lain itu kemampuan skor bahasanya itu nggak butuh yang tinggi sekali karena nanti kalian akan mendapatkan fasilitas belajar bahasa Inggris penuh dari LPDP juga. Termasuk saya yang dulu mendaftar lewat jalur prestasi nasional internasional, saya mendapatkan fasilitas selama 6 bulan belajar IELTS dan dibiayai penuh oleh LPDP. Termasuk akomodasi dan lain-lain full dibiayai LPDP. Apa yang dibiayai? Dana pendidikan, semuanya SPP, pendaftaran, tunjangan buku, seminar internasional, publikasi jurnal, pendukung transportasi, visa, asuransi kesehatan, living allowance, monthly allowance, ya uang bulanan, uang kedatangan, dan lain-lain. Banyak sekali. Full siapkan jiwa dan raga kalian. Kalau masalah finansial akan di-cover kalau kalian sudah dapat LPDP. Karena ini fully funded oleh LPDP. Pendaftaran juga gratis. Nah, dari tahapan seleksi beasiswa LPDP ini seleksi administrasi, pastikan semua syarat lengkap dan data yang dimasukkan benar. Jangan sampai kalian masukkan data. Misalkan pakai TOEFL yang enggak asli, yang ilegal, LPDP sudah bekerja sama dengan lembaga ITP kalau nggak salah ya, untuk mengecek apakah TOEFL kalian asli yang terregister di sistem lembaga tersebut atau enggak gitu. Karena dulu pernah kejadian ada yang ternyata palsu gitu, sudah sedang kuliah di Aussie, dipanggil kembali ke Indonesia dan harus mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh LPDP gitu. Jadi ini harus menggunakan yang memang official yang sesuai syarat LPDP gitu. Yang kedua ada seleksi bakat skolastik, TPA, TIU gitu, substansi, kebangsaan, wawancara biasa. Nah, ini untuk tahapan seleksi. Penuhi setiap kriteria, perhatikan format berkas. Jadi kan di situ ada format surat rekomendasinya itu sudah ada LPDP formatnya. Jangan bikin sendiri. Kalau sudah ada, pakai format yang sudah ada gitu. Oh, itu kayaknya formatnya dia lebih bagus. Lebih bagus formatnya, tapi itu nggak sesuai ketentuan. Ya, nanti dianggap kalian tuh nggak mengikuti aturan juga. Jangan sungkan bertanya dengan pihak LPDP. Jika ada hal yang membingungkan. Dulu kalau saya bingung, telepon aja langsung ke LPDP. Halo, saya tanyakan gitu ke LPDP. Kalau ada teman, tanya ke teman. Gabung ke grup-grup teman-teman yang sama-sama berjuang ke LPDP. Karena kalian nggak bersaing dengan siapapun, kalian bersaing dengan diri kalian sendiri, bersaing dengan passing grade gitu. Jadi silahkan dipersiapkan bareng teman-teman. Oke. Tulis IC dengan benar dan jangan asal-asalan. IC itu jadi sesuatu yang penting sekali kan. Jadi jangan asal-asalan. Cek berkali-kali sebelum submit. Dilihat, minta teman review atau cutting review atau penerima LPDP yang lain untuk review juga. Untuk melihat mungkin ada sesuatu yang bisa ditambah dan dikuatkan. Oke, ini mungkin saya skip saja. Kemudian seleksi wawancara itu salah satu yang terpenting ya di seleksi tahap akhir. Nah, ini seleksi wawancara. Bagaimana kita cara menjawab ketika di tahap wawancara itu? Yang pertama, harus spesifik dan jelas. Jangan normatif. Apa alasanmu, motivasimu? Aduh, saya pengen ke Eropa, bagus, indah. Di sana negaranya maju. Dan juga banyak orang Indonesia sudah belajar di sana. Kemudian ketemu dengan teman-teman internasional. Itu normatif. Harus kalian mencari sesuatu alasan yang lebih spesifik di situ. Jadi alasan kuliah, kalau misalnya saya ditanya, apa alasanmu kuliah? Kenapa memilih prodi ini? Alasan saya kuliah, selama ini kan saya belajar tentang AR/VR, yang fokus on education gitu kan. Tetapi expert di bidang AR/VR in education in Indonesia itu masih limited sekali, terbatas sekali. Dan beberapa profesor yang saya temukan, termasuk dosen-dosen saya di Indonesia, juga mengatakan kampus-kampus di Indonesia nggak ada yang fokus di situ semua. Termasuk di UGM juga itu nggak masuk dalam salah satu prodi di situ, di prodinya, tetapi nggak fokus pembahasan yang memang fokus di bidang education. Karena UGM, ITB, UI juga kan mereka bukan kampus yang fokus di bidang education, ya kan? Saya kan IT in education. Oke, nah jadi harus spesifik kenapa alasannya ke sana. Oke, akan saya percepat. Yang kedua, data dan fakta. Jangan hanya opini, tapi kalian ketika menyampaikan sesuatu pun harus dibarengi dengan data atau fakta yang kalian ketahui. Misalkan
ya ranking kampusnya juga kalian paham, punya profesornya di situ menulis apa, itu juga harus mengerti. Jangan mudah tersinggung atau baper. Psikolog biasanya bertanya sesuatu yang sensitif. Saya ditanya, saya orangnya genit. Kamu tuh orangnya genit, maksudnya dibilang kamu tuh nakal kayak gitu. Saya cuma senyum, ketawa. Kenapa kok bisa saya genit kayak gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang ditanyakan sesuatu yang sensitif, tapi nggak usah baper, ditanggapi saja dengan santai. Yang keempat, aktivitas sosial dan non akademik itu penting. Jadi nggak hanya mencari teman-teman yang punya high quality di bidang akademik, tetapi juga kalian punya jiwa sosial yang bagus. Karena tujuan LPDP adalah nantinya to contribute to the nation, ke Indonesia, back to your country gitu kan, ke Indonesia untuk berkontribusi. Gitu. Kontribusinya apa sesuai bidang kalian masing-masing. Oke, nanti kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Ini contoh pertanyaan wawancara beasiswa di LPDP. Ini ternyata seperti ini terus ya. Ternyata dari dulu sampai sekarang pun ketika saya tanyakan ternyata seperti ini juga yang ditanyakan gitu. Ini beberapa pertanyaan nggak bisa saya baca semua, termasuk apa sukses terbesar dalam hidupmu, seberapa urgensi lanjut S2, seberapa konkret dampak positif karirmu bagi Indonesia, dan lain-lain. Ini kira-kira H-6 bulan menuju seleksi bahasa LPDP, tapi ketika kalian kemampuan bahasa Inggrisnya masih ngerasa belum, kayak saya ngerasa bego sekali bahasa Inggris tuh, jadi saya harus persiapan lebih panjang sekali. Saya tuh bahasa Inggris dulu adalah bahasa yang saya benci sekali ketika SMA. Sebenarnya saya nggak benci sih, tapi ada toxic ya mungkin ya teman-teman saya itu, kalau saya ngomong bahasa Inggris dikira sok dan lain sebagainya mungkin ya, dan saya jadinya minder, nggak bisa bahasa Inggris gitu. Nah, ini berkas. Tadi kan ada yang tanya, gimana biar dapat LOE kampus di luar negeri? Nah, ini beberapa berkas kampus untuk berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar kampus di luar negeri. Ada foto, pasti kalian punya foto. CV, tulis CV sesuai format yang bagus. Dulu biasanya pakai Europass, pakailah template Europass, that's okay. Kemudian degree certificate, ijazah kalian, academic transcript nilai, paspor, itu bikin cepat, daftar online, datang ke kantor imigrasi, 3 hari jadi, recommendation letter, motivation letter, sometimes ini optional, sertifikat bahasa boleh dilampirkan nanti kalau kalian sudah punya, jadi dapatnya LOE conditional dulu. Dengan syarat ini, saya dulu dapat 7 LOE, termasuk di Monash, di Adelaide, di Birmingham, Glasgow, dan lain sebagainya. Jadi dulu kayak rasa daftar kampus luar negeri kayak bingung, susah. Ya bingung karena belum mencoba, susah karena belum mencoba juga. Ketika mencoba gitu, perbaiki, ternyata bisa dapat LOE 1, 2, 3. Ya, akhirnya dicoba. Gitu. Jadi apa-apa, mencoba dulu. Nah ini beberapa kampus dulu dapat LOE dari kampus-kampus ini. Di sini teman-teman pun bisa nanti mencoba juga ya kan. Hingga akhirnya saya memilih di Hong Kong U. Ini Hong Kong U. Ini ranking by education ya subjeknya. Nah, nanti kalau yang mau contoh motivation letter, motivation letter ya DM saja ke IG saya yang belum punya ya, bilang minta contoh motletnya seperti apa gitu. Oke, ini ada 2 slide terakhir sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi jika impian itu kuat, ternyata yang kita lakukan itu mengarah ke sana. Dulu saya punya keinginan kuliah di luar gitu dari SMA gitu, nangis di kamar dan lain sebagainya. Ternyata hal yang saya lakukan itu mengarah ke sana. Ya, akhirnya benar-benar itu terwujud. Dan yang terakhir, pesan saya untuk teman-teman semuanya, nggak masalah ketemu masalah dan ketemu ngerasa kayak di titik yang gelap sekali gitu. Sadarlah bahwa semakin kalian bertemu gelap, semakin kalian juga dekat dengan pagi gitu. Jadi nggak usah khawatir. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Ardika. Wah, jelas banget ya teman-teman, kayak mulai dari awal sampai akhir, pengalaman juga. Pasti teman-teman udah ini, kayak pengen banget nih kayak Kak Ardika. Soalnya selama Kak Ardika presentasi itu kayak saya juga pengen nih kayak gini gitu. Siapa tahu itu jadi rezeki kita juga kan, dapat LPDP. Nah, sekarang sambil nunggu Kak Hardika kan habis presentasi panjang ya, terus beri waktu Kak Hardika buat minum dulu, istirahat dulu, bernafas dulu, kita lihat video dulu nih dari Coach Potato. Nggak akan lama kok. Nah, video ini mungkin akan nambah ini informasi teman-teman nih soal apa sih Coach Potato itu, nah aktivitasnya apa aja gitu kan.
Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum terlalu tahu ya soal Coach Potato ini. Nah, sambil nunggu video ini, teman-teman kalau ada pertanyaan, langsung saja dikirim ke chat box, lalu saya akan bacakan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan ke Kak Hardika langsung ya, setelah video setelah ini. Oke. Halo semuanya, selamat datang di Coach Potato Indonesia. Kalau kalian menonton video ini, berarti kalian sedang berada di salah satu event kita dari coachpotato.id. Nah, kenalkan, saya adalah Ria, ketua dari Coach Potato. Apa sih Coach Potato itu? Jadi Coach Potato itu adalah sebuah social enterprise yang berfokus kepada pemberdayaan generasi muda Indonesia melalui capacity building program terkhusus untuk anak muda yang ingin mendapatkan global experience. Melalui apa? Coaching, mentoring, dan workshop. Nah, event kita yang terdekat itu adalah online scholarship coaching batch kelima. Nah, jadi untuk kalian semua yang tertarik untuk ingin mendapatkan global experience, silahkan be part of us. Silahkan bergabung di program kami, karena program coaching dan pelatihan kami ini sudah berhasil membantu teman-teman yang ingin dapat global experience mendapatkan beasiswa, yaitu beasiswa Erasmus Plus ke Eropa, Chevening ke Inggris, LPDP ke Australia, Wisely ke Amerika, dan berbagai macam beasiswa lainnya. Nah, kami sangat mengajak dan mengundang teman-teman untuk bergabung bersama kami dan menyusul teman-teman yang sudah berhasil mendapatkan global experience di luar negeri. Oke, apa sih programnya OSC Batch 5 itu? Yuk kita simak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang online scholarship coaching batch kelima. Apa sih online scholarship coaching itu, atau yang biasa disingkat dengan OSC? Nah, sebelum aku jelasin lebih lanjut nih, kita cari tahu dulu ya, apa sih yang menjadi alasan kenapa aplikasi beasiswa kamu itu ditolak? Nah, beberapa di antaranya adalah tujuan yang tidak jelas, juga pilihan yang tidak relevan, persiapan yang dadakan, kayak goreng tahu bulat, dan tidak ada yang memproofread aplikasi kamu. Nah, jadi OSC akan membantu kamu mempersiapkan diri dalam program pembimbingan untuk mendaftar beasiswa. Jadi dalam program ini, kamu akan di-match dengan seorang mentor yang memiliki kesamaan tujuan, pengalaman hidup, dan juga nilai-nilai yang kalian pegang. Program ini lebih dari sekedar persiapan beasiswa. Ini tentang self-transformation, character building, dan capacity building. Bahkan lebih dari itu, ini tentang shaping your life goal, karena kamu akan banyak berdiskusi dengan mentor dan teman-teman yang memiliki impian yang sama ya. Jadi kamu mungkin akan lebih banyak ide dan insight terkait goal yang ingin kamu capai dalam hidup kamu. Kita sudah pernah melakukan program ini. Program ini sudah berjalan selama 4 batch, dan saat ini congratulations untuk kalian semua karena kita sedang membuka batch kelima. Nah, apakah kalian akan menjadi bagian dari program ini? Silakan kalian yang jawab. Nah, jadi online scholarship coaching batch kelima ini itu akan berlangsung selama 6 minggu dari 3 Juli sampai 14 Agustus. Jadi kalau kalian ingin mendaftar, silahkan daftar di link ini, dan penutupan pendaftarannya adalah 30 Juni 2021. Apa sih yang akan kamu dapatkan selama program ini? Yaitu ini, sebanyak ini, yes, sebanyak ini. Akan ada initial meeting, personal branding, curriculum vitae, midterm gathering, essay writing, reference letter, interview simulation, dan tentunya viral meeting. Nah, bahkan nggak hanya modul, materi, recordings, dan juga mentor yang akan membimbing kamu juga akan mendapatkan handbook yang bisa kamu bawa pulang. Nah, dan yang jadi highlight juga itu adalah personalized consultations. Karena nanti kamu akan memiliki sesi konsultasi yang sangat kamu butuhkan dari mentor yang benar-benar sesuai dengan feedback yang kamu butuhkan dan aplikasi yang kamu persiapkan. Kemudian, ini adalah skema coachingnya.
kita punya dua kelas, yaitu regular class sama private class. Kalau regular class itu akan ada satu mentor yang membimbing 3-5 menti. Sedangkan di private class itu satu mentor akan membimbing satu menti. Nah, itu silakan kalian bisa memilih sendiri. Kalian mau ikut regular class atau yang private class. Ini adalah successful mentee yang pernah kita bimbing lewat online scholarship coaching. Kita ada award di LPDP, Erasmus Plus, Chevening, Wisely, dan juga Kemenristek Dikti. Nah, ini adalah beberapa lembaga yang pernah kerjasama bareng kita. Dan untuk kamu yang masih penasaran banget dan serius ingin mendapatkan beasiswa, kamu bisa apply dan menjadi bagian dari online scholarship coaching batch kelima. Nah, kalau kamu masih penasaran nih dan punya beberapa pertanyaan, kamu bisa email Coach Potato, atau kamu juga bisa kontak Rizal, atau kalian juga bisa hubungi kita via Instagram di @CoachPotatoID. Nah, untuk kamu nih yang serius pingin banget kuliah di luar negeri dengan beasiswa, jangan ragu lagi untuk hubungi kita karena kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai kamu melewatkan kesempatan ini. Oke semuanya, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Semoga sukses dan sampai ketemu di OSC batch kelima. Bye! Jadi gimana nih teman-teman? Dari video tadi, kalau memang teman-teman sangat serius, mau dapat scholarship juga atau sekolah ke luar negeri, teman-teman bisa langsung registrasi nama teman-teman atau mendaftarkan diri di Coach Potato karena mereka lagi ngadain online scholarship coaching dari bulan Juli dan Agustus. Nah, sekarang waktu yang ditunggu teman-teman nih, yaitu Q&A session. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan, yang akan merangkum pertanyaan dari teman-teman yang lain nih. Pertanyaan pertama datang dari kita akan bacakan dari Kak Lintang. Kak Ardika, Kak Lintang mau tanya nih, manakah yang lebih baik fokus untuk mendapatkan beasiswa LPDP dulu, atau fokus untuk mendapatkan LOA dulu, atau fokus untuk mendapatkan keduanya sekaligus? Waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Hardika. Oke, terima kasih Lala dan juga Lintang. Mana nih Lintang? Halo Lintang, denger nggak? Lintang. Iya, Kak. Oke, dari mana nih Lintang? Dan semester berapa sekarang? Dari Malang, Kak. Malang. Semester berapa? Baru lulus tahun, nggak baru sih, lulus tahun kemarin. Oke, siap. Oke ya, makasih ya Lintang ya. Iya, terima kasih, Kak. Sama-sama. Fokus untuk dapat beasiswa LPDP dulu, atau fokus untuk mendapatkan LOE dulu? Atau fokus untuk mendapatkan keduanya sekaligus. Nah, nih, sebenarnya beberapa skema beasiswa LPDP itu kan ada ketentuan yang memang harus LOE, ada yang enggak. Kurang besar kan suaranya, Kak? Suaranya hilang, tah? Sekarang ada enggak? Iya, Kak. Ada suaranya? Sudah better sekarang. Oke, kayaknya tadi karena kayak gini ya. Siap. Jadi kalau misalkan teman-teman memang kampusnya belum buka gitu, memang nggak memungkinkan dapat LOE karena belum dibuka, ya gimana lagi, dan itu udah harus sampai LPDP dan membolehkan tidak ada LOE terlebih dahulu, berarti nggak apa-apa kalau nggak ada LOE terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan itu mewajibkan ada LOE, berarti harus ada LOE. Dan kalau misalkan available dua-duanya, boleh nggak ada ataupun ada, bagusnya gimana? Kalau saran saya, diperjuangkan dulu, ada dulu. Yang penting kalian sudah berusaha. Karena nanti ketika wawancara dulu pun saya diminta bukti korespondensi dengan kampus tujuan. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum ada LOE waktu itu, saya belum, ketika saya mendaftar belum ada LOE, suruh membawa bukti korespondensi dengan kampus tujuan. Karena waktu itu kampus itu belum buka, dan juga tapi saya sudah wawancara, tapi LOE-nya belum ada. Jadi saya membawa bukti korespondensinya. Gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri disesuaikan. Kalau misalnya memungkinkan mengejar LOE, silakan dikejar. Dan syarat mendaftarkan juga sebenarnya berkasnya itu saja.
Tetapi kadang kita merasa berat karena waduh banyak ya berkasnya gitu. Dijalani aja, ikhlas, diterima, oke, dinikmati satu persatu, ternyata oh selesai juga gitu. Kadang menjadi berat itu karena kita nggak benar-benar 100% menerima dalam hati ya, bahwa itu ada sesuatu yang harus kita kerjakan, jadinya kita kurang enjoy aja gitu. Jadi saran saya kalau bisa LOE-nya ada juga. Semangat Lintang. Oke, jadi kalau yang bisa saya tangkap itu kalau mau emang apply LPDP memang harus sabar, telaten dulu, dinikmati aja prosesnya buat Kak Lintang. Dan ini buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, jangan ragu-ragu buat tanya aja langsung. Kalau malu-malu langsung aja ketik ke chat box-nya biar saya bacakan. Dan ini untuk pertanyaan kedua juga dari Kak Lintang. Untuk program master tujuan luar negeri reguler, jika nantinya lolos LPDP, apakah akan dibantu untuk proses mendapatkan LOA-nya, Kak? Gimana tuh, Kak Hardika? Oke, terima kasih. Sebenarnya mendaftar beasiswa LPDP dan juga mendapatkan LOE kan dua proses yang berbeda. Mendapatkan LOE itu jadi tanggung jawab kita pribadi masing-masing. Kalau saya sendiri sih, setahu saya kita yang akan memang mendaftarkan sendiri, LPDP akan membantu sesuai ranah mereka. Jadi ketika saya mendaftar LOE waktu di Hong Kong U itu, waktu itu kan saya sudah dapat LOE dan harus membayar sesuatu. Dan saya melampirkan namanya letter of sponsorship, bahwa saya itu sudah punya lembaga yang siap mensponsori saya ketika saya berkuliah. Jadi nanti kalian di sistem saja request ke LPDP, kalau sudah dapat LPDP minta LOS namanya, letter of sponsorship. Kemudian kalau mereka masih ragu, bisa kita minta lagi namanya LOG atau letter of guarantee, yang memastikan bahwa kita sudah digaransi penuh oleh LPDP yang akan mengcover seluruhnya. Jadi nggak usah khawatir. Dulu itu saya ketika daftar di Hong Kong U itu kan harus membayar tuition fee dulu tahap pertama yang nilainya hampir 140 juta. Jadi SPP 1 semester di Hong Kong itu 140 juta. Mahal sekali ya. Saya membayangkan ketika di UN-nya dulu satu semester itu 750.000 waktu itu. Kalau sekarang kan UKT ya. Kalau dulu itu zaman saya semakin kalian cepat masuk ke kampus, SPP-nya akan semakin murah. Nah, di 140 juta saya kaget harus dibayar dalam waktu 2 minggu. Saya bingung, kemudian saya minta kampus untuk defer pembayaran, mundurin 1 bulan. Akhirnya saya dapat surat dari LPDP LOS-nya. Ternyata dalam 1 bulan saya belum menyelesaikan beberapa administrasi yang harus saya masukkan ke LPDP. Jadi LPDP belum bisa membayar untuk SPP saya yang pertama itu. Hingga akhirnya saya minta surat lagi ke kampus dan minta di-defer lagi, tapi saya harus melampirkan bukti yang namanya LOG, Letter of Guarantee. Jadi saya lampirkan itu yang dari LPDP, kemudian mereka menerima, oke, saya akan menunggu 3 bulan kemudian gitu. Jadi saya berangkat Agustus, saya dapat LOE dari Hong Kong itu sekitar Februari, kemudian saya di-defer pembayaran hingga sekitar bulan April Mei, hingga akhirnya LPDP yang membayarkan. Jadi mereka akan membantu, tapi membantu sesuai yang mereka bisa bantu. Kalau masalah pendaftaran, kita daftar sendiri, tetapi untuk administrasi lain yang kalau kita butuh LOS, LOG, mereka akan membantu juga gitu. Tapi kalau misalkan biasa ini fasilitas tambahan khusus ya, saya kan dulu dapat program pengayaan bahasa karena saya afirmasi prestasi dulu, dan di sana dari lembaga yang ditunjuk LPDP menyediakan ada IBEC, IDP yang bisa kita tempat konsultasi dan membantu membayarnya. Itu kayak additional tambahan fasilitas ya, tapi dari lembaga pengelola bahasanya yang memang ditugasi oleh LPDP untuk membantu kita gitu. Jadi pada dasarnya kita mendaftar kita sendiri. Oke, jadi pada intinya tetap usaha 2 arah ya Kak, kita juga, Ya, LPDP juga akan bantu ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya akan datang dari Kak Arnentis. Nah ini, Kak, kalau kita berprofesi sebagai PNS tapi bukan dosen, apakah bisa mendaftar beasiswa LPDP dan bagaimana cara menghubungi profesor atau dosen di universitas yang ingin di-apply, Kak? Kemudian apakah ada sistem perankingan universitas lain selain universitas, Kak? Oke, silakan Kak Dika. Thank you, Arnentis. Jadi PNS yang di sini dimaksud itu bukan PNS dosen saja.
PNS teman-teman yang memang berstatus sebagai ASN. Entah itu ASN di Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan, Kementerian Perhudungan, tapi nggak ada ya Kementerian Perhudungan ya. Di sana yang penting berstatusnya sebagai ASN, kalian bisa mendaftar beasiswa LPDP jalur ASN. Ataupun mau jalur reguler, siapapun yang profesinya ASN, USN, itu juga bisa mendaftar semua kalau jalurnya reguler gitu. Dan bagaimana cara menghubungi profesor atau dosen di universitas yang ingin di-apply? Nah, sebenarnya untuk S2 itu nggak wajib menghubungi dosen terlebih dahulu. Kecuali yang S3 biasanya harus punya calon supervisor yang memang mereka harus menghubungi. Ataupun kecuali teman-teman S2-nya ambil by research. Jadi harus pahami, S2 di luar negeri itu biasanya itu ada yang tahu program atau coursework yang kuliah kayak biasa di Indo, kemudian ada tugas akhir, atau kalian mengambil yang by research, yang memang kalian akan melakukan penelitian yang selama mungkin 2 tahun di sana. Itu mungkin kan membutuhkan supervisor. Jadi harus ngerti, program S2 yang diambil itu kuliah seperti biasa ataupun by research yang basicnya penelitian. Kalau di Jepang kalau nggak salah itu research ya. Kemudian kalau menghubungi profesor atau dosen caranya seperti apa? Saya pernah ketika saya mendaftar kampus di Mahidol University di Thailand, saya cari buka websitenya, prodinya, nama dosennya siapa, saya secara emailnya saya email saja, menghubunginya lewat email. Halo, saya Dika, bla bla bla, saya lampirkan proposal kayak gitu, dibalas, mereka minta Skype gitu, wawancara, kemudian diterima saya lah gitu. Jadi padahal harusnya mendaftar lewat sistem, tapi dulu saya lewat jalur belakang pakai email menghubungi dosennya, itu pun boleh. Kalau cara menghubungi dosen kita harus kepo-kepo di website, kemudian temukan nama dosen terkait, kemudian kita email. Kemudian ada sistem perankingan universitas lain selain QS Rank University kah? Ya, boleh QS Ranking atau Time Higher Education ataupun Shanghai Ranking. Itu ada 3 lembaga agregasi perankingan yang dipakai LPDP. Jadi 3 lembaga itu. QS Ranking, Time Higher Education, dan juga Shanghai Ranking atau ARWU. Gitu. Oke, jadi mungkin ini pertanyaan yang akan terakhir. Pertanyaan datang dari Kak Dian Sukmahani. Kak, tadi secara tidak langsung saya menangkap kalau mau daftar LPDP harus aktif di masyarakat juga. Berapa kali saya lihat penerima LPDP sudah mempunyai sesuatu, seperti membangun komunitas atau founder sesuatu, impact kita membuat komunitas atau gabungan itu dihitung sebagai kontribusi atau bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Dian. Betul sekali. Gabung itu sudah termasuk kontribusi ke masyarakat. Mungkin karena yang Dian sering lihat itu kan teman-teman yang aktif di LPDP yang kelihatan itu kan yang emang teman-teman yang memang dia menjadi founder di komunitas ataupun inisiator seperti itu. Jadi yang rata-rata penerima LPDP mereka jadi memang founder ya gitu karena wajah-wajah itulah yang sering terlihat kan. Padahal ada teman-teman LPDP yang memang dia sebenarnya aktif lah di organisasi ya, menjadi member, tapi menjadi staff ataupun menjadi kadif itu, tapi mereka juga dapat LPDP. Termasuk ada teman saya itu ketika di kampus dia nggak join organisasi, tapi dia join kemasyarakatan. Waktu itu ikut program saya juga, kita kasih seminar dan training ICT di desa gitu, di rural community gitu. Dia pun dapat LPDP juga di sana. Jadi nggak harus kamu itu founder, tapi kalau misalkan kamu bisa menjadi seorang inisiator, meng-create something, itu nilainya itu menurut saya itu adalah tinggi nilai kontribusinya. Kalau teman-teman tahu ya, teman-teman pendidikan pasti tahu taksonomi Bloom ya. Jadi itu kan ada yang nilainya understand, kemudian ada analisis, hingga paling akhir itu create. Yang paling puncak di piramid itu adalah create, membuat sesuatu. Jadi kalau membuat sesuatu, nilai kontribusinya juga berarti itu akan lebih tinggi sebenarnya. Tapi kalau teman-teman menjadi pengurus pertama di sebuah organisasi, kemudian itu pun sustain gitu, kemudian teman-teman aktif di situ belajar banyak hal, itu pun termasuk kontribusi. Gitu. Jadi nggak harus menjadi seorang founder dan lain sebagainya. Kalaupun teman-teman memang masih harus belajar di situ, nggak apa-apa. Mungkin suatu saat juga kalian bisa meng-create something kok dengan belajar dari situ. Saya pun dulu Desamen ada itu bukan sebelum saya dapat LPDP, setelah saya lulus di LPDP 1 tahun kemudian barulah ada Desamen gitu. Jadi nggak masalah. Saya dulu ditanya organisasi kemasyarakatannya apa dulu. Saya bilang dulu namanya BPPD Purbalingga, Badan Penggerak Pemuda Daerah Purbalingga. Ya bukan saya foundernya, tetapi saya termasuk tim awal-awal yang mengikuti kepengurusannya. Saya bilang seperti itu. Gitu.
Ya, bagi teman-teman yang belum bisa jadi founder, nggak apa-apa, nggak usah takut untuk apply LPDP ya, Kak. Karena kita nggak harus jadi founder dulu nih buat apply LPDP ini. Nah, jadi itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah terjawab sama Kak Hardika nih. Dan ini tuh saatnya bagi kita buat foto bersama. Kita bikin kenang-kenangan sama Kak Hardika nih. Karena kan ini kan pembicaranya keren banget ya. Siapa tahu dengan punya foto bareng sama Kak Hardika, teman-teman jadi termotivasi nih pengen jadi Kak Hardika yang lain gitu. Jadi buat teman-teman ini yang belum on kamera, boleh di on-kan dulu kameranya, kita foto bersama. Nggak akan lama kok, paling beberapa detik. Ayo teman-teman kita on kamera dulu. Terima kasih buat yang sudah on kamera. Ayo yang lain bisa on kamera dulu. Ini ada Agung ya. Oke, sudah nggak kerasa kan? Cepet banget kan foto bersamanya? Nah, ini tadi buat teman-teman seperti saya yang sudah infokan di awal, buat teman-teman bisa dibuat, di-share untuk Instagram Story, lalu dengan template semenarik dan sekreatif mungkin, karena 3 orang dengan Instagram Story termenarik dan terkreatif bakal dapat voucher 50.000 dari kami. Ya kan, kami kirimkan langsung ke email teman-teman nih. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow dan tag juga Instagram kita di @coachpotato.id. Nah, tadi kan cuma beberapa nih pertanyaan yang terjawab. Buat teman-teman yang masih pengen tanya-tanya lagi, bisa langsung tanya ke @coachpotato.id, Instagram kita, dan teman-teman bisa dapatkan jawaban yang pasti di situ juga. Nah, terima kasih sudah berpartisipasi dalam acara webinar series Dream Big Study Abroad with Scholarship. Nah, kalau saya bisa review beberapa informasi dari Kak Hardika tadi, buat teman-teman yang mau apply LPDP, jangan males atau lebih rajin untuk cek lagi kayak web-web atau follow Instagramnya LPDP karena kebijakan atau aturan mereka sering berubah sih. Jadi lebih baik untuk selalu update kebijakan dan persyaratan apa aja yang dibutuhkan untuk apply LPDP. Nah, tips biar diterima, sebenarnya teman-teman kalau mau apply ke universitas tertentu, teman-teman lihat dulu nih karakter apa sih yang dicari dari universitas tersebut. Lalu teman-teman cocokkan dengan diri teman-teman, bisa langsung apply. Dan lagi jangan merasa bosan, selalu sabar kalau mau apply, siapa tahu dengan sabar dan telatennya teman-teman itu menuju kesuksesan teman-teman tadi. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Mari kita teruskan pengetahuan ini dengan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi bagian dari perubahan yang kami lakukan untuk menjadikan individu-individu yang lebih baik lagi untuk Indonesia. Nah, buat teman-teman, saya ingetin sekali lagi, yang memang serius pengen ngejar scholarship, teman-teman bisa segera daftarkan diri kalian ke online scholarship coaching yang akan diadakan oleh Coach Potato selama bulan Juli dan Agustus. Dan jangan lupa juga teman-teman, karena kuotanya terbatas nih, jangan sampai teman-teman kehabisan kuota ya. Nah, ikuti terus program yang akan kami adakan dengan cara follow Instagram account kita di @coachpotato.id. Terus teman-teman juga bisa tambah pengetahuan dan belajar banyak dari YouTube channel kita di Coach Potato Indonesia. Sampai jumpa besok untuk sharing-sharing tentang beasiswa Fulbright. Terima kasih, saya Lala pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih, Kak. Lanjut ya.